Monggo kalau ada yang mau pertanyaan. Alhamdulillah satu lagi bergabung ada Bu Lisa Burhan. Nah, silahkan karena agenda Dokter Sirkah ini hanya diskusi ya, tanya jawab, tidak ada materi, maka saya menunggu ada tidak pertanyaan dari peserta. Kalau tidak ada, oh ya siap, monggo Pak Syarifuddin, silakan. Baik, Sas. Terima kasih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan. Jadi saya itu saat ini kami bersirkah. Jadi saya sebagai pemodal, 2 orang sebagai pengelola. Jadi sudah waktunya sudah 2 tahun lebih nih. Sudah 2 tahun lebih dan beberapa minggu lagi nih untuk minggu ini kami sudah mau bagi hasil minggu ini ya. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah waktu pembagian bagi hasil itu apakah memang harus 2 tahun atau bagaimana? Atau siap. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelian pembelian alat-alat dan lain sebagainya, apakah itu milik CV atau pengelola atau milik bersama? Itu yang kami tidak pahami. Kemudian ini tidak ada laporannya juga ini, sudah beberapa bulan ini tidak ada laporan ke kami terkait progres atau update penjualan karena penjualan tanah kapling jadi kami bersirkat tanah kapling jual beli kapling tanah iya Sas. Siap. Itu saya dulu, terima kasih. Siap. Nah, yang pertama mengenai jangka sirkah itu kesepakatan. Kesepakatan. Oke. Mengenai tutup buku itu juga kesepakatan. Oke. Yang mana tutup buku itu di waktu selesainya jangka sirkah juga boleh. Oke. Maka memposisikan kapan bagi hasil dengan putus sirkah itu 2 hal yang berbeda. Yang mana bisa juga bagi hasilnya pas pada saat putus sirkah atau jangka sirkahnya selesai. Tapi boleh tutup buku itu tiap bulan, walaupun jangka sirkahnya 2 tahun. Itu boleh. Nah, walaupun disepakati, oke, kita tutup bukunya pas sudah jangka sirkahnya 2 tahun, baru kita tutup buku. Itu juga boleh. Nah, tinggal disepakati. Nah, umumnya saya menyarankan tutup bukunya tiap bulan, karena biar laporan keuangannya tiap bulan. Nah, kalau jangka sirkahnya itu terserah juga disepakati. Karena mengupdate data tiap bulan itu lebih baik menurut saya karena jadinya terupdate terus kondisi perusahaan. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Makanya ditanyakan dulu pada saat akad disepakatinya tutup bukunya itu kapan, per apa? Pak Syarif. Yes, itu apakah sudah disepakati tutup bukunya per setiap apa? Boleh jadi disepakati per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun baru tutup buku itu boleh. Nah, dikembalikan pada kesepakatan. Nah, idealnya itu disepakati. Yang mana jangka sirkah itu juga disepakati sendiri. Yang mana itu berbeda hal dengan tutup buku. Maka kalau pas tutup buku, itu nanti ada keuntungan, ya berarti ada bagi hasil. Oh iya. Begitu. Jadi boleh tutup buku tiap bulan maksudnya. Jadi akad ya, baru lagi. Boleh saja. Ya, jadi tutup buku itu kan dibuat neraca akhirnya pada saat tutup buku itu dibuat neraca terakhirnya kalau ada keuntungan yang bagi hasil, kalau nggak ada ya tetap lanjut, berarti belum untung.
Begitu loh. Makanya bagi hasil itu adanya di neraca, bukan laporan laba rugi. Persoalannya ini kan itu tanah belum habis terjual. Jadi kami Enggak menunggu apa-apa, sampai kalau setidaknya kalau sudah ada penjualan, berarti kan ada margin. Dan kalau margin itu bisa untuk membayar biaya-biaya dan beban, berarti kan ada potensi keuntungan. jadi keuntungannya langsung dibagi saat begitu. Iya, bila memang ada keuntungan, tapi kalau nggak ada ya belum untung, berarti belum bagi hasil. Iya. Begitu loh. Yes. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai aset atau alat-alat, itu apabila dibeli oleh sirkahnya, ya berarti milik sirkahnya. Nah, pertanyaannya kan membeli alat itu pakai uangnya siapa? Pakai uangnya sirkahnya kan? Iya, uang sirkah Ya ya. berarti itu barangnya punya milik sirkahnya, jadi aset. Makanya kan kalau paham yang namanya sirkah, itu kan arti katanya adalah melebur atau bercampur. Berarti milik bersama, Ustaz. Begitu maksudnya. Antara Bukan milik pengelola dan bersama, tapi milik sirkahnya. Makanya jadi boleh dipakai oleh sirkahnya. Nah, nanti kalau dia putus sirkah, baru diposisioningkan menjadi harta. Nah, itu bisa nanti dijadikan bagian dari pengembalian modal. Nah, kalau sudah menjadi bagian pengembalian modal, ya berarti nanti jadi milik pemodalnya. Tapi apabila belum putus, yaitu milik sirkahnya. Ya, boleh diartikan itu milik bersama gitu loh. Tapi itu sebenarnya kepemilikan oleh sirkahnya. Karena kalau dia milik bersama, dipakai salah satu itu juga nggak boleh, kecuali diizinkan bersama. Nah, beda kalau sirkahnya yang pakai, memang harus diizinkan karena itu memang milik sirkahnya. Jadi begitu, kalau Mas. misalnya kalau sudah dikembalikan modal, berarti itu milik pemodal ya, Sas? Iya, tapi kan harus putus sirkah dulu. Oh ya, harus putus sirkah Makanya, dulu ya. iya, makanya kalau ada modal yang dikembalikan itu memutuskan sirkahnya. Jadi semua barang-barang yang dibeli itu kembali ke pemodal maksudnya, yang tadinya ini. Enggak harus ke pemodal. Nanti kan misalnya kalau pas putus sirkah ya, ada uang cash berapa? Misalnya 50 juta. Kemudian ada aset, alat-alat. Asetnya apa aja, ada berapa barang. Nah, ini ada yang harganya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Nah, ini kan misalnya di total nih, ada berapa? 18 juta, berarti total harta kan 68 juta. Nah, ternyata hartanya itu modal awalnya itu misalnya 60 juta. Nah, maka boleh kalau mengembalikan ke pemodalnya 50 juta sama barang yang 10 juta. Kan totalnya sudah 60 juta. Nah, berarti barang yang 10 juta ini jadi milik pemodalnya. Begitu loh, kalau memang disepakatinya seperti itu. Begitu, Pak Syarif. Kalau tidak ada pembicaraan seperti itu, berarti ya intinya pemodalnya punya apa namanya hak atas 60 juta. Nah, karena total hartanya 68 juta, berarti kan modalnya aman. Nah, itu tinggal disepakati mau seperti apa. Karena kalau mau akhirnya modalnya maunya uang semua, ya berarti barangnya dijual dulu. Jadiin uang. Begitu, Pak Syarif. Ya, Sas. Makasih, Sas. Siap, sama-sama. Monggo yang berikutnya, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Loh, Pak Hafidz datang malam ini. Bagaimana kabarnya Pak Hafidz? Sehat, nggih? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap. Baru bergabung lagi nih. Siap. Monggo, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya bisa, Ustaz, langsung. Ya, silakan langsung. Wah, datang langsung nanya ini ya. Siap. Yang lain belum ada yang mau bertanya. Kalau yang lain ada yang mau bertanya,
silahkan raise hand ya. Nanti saya berikan kesempatan sesuai urutannya. Silakan Pak Hafid. Ya, ini Ustaz. Kalau misalnya kita mau ini syirkah, misalnya pengadaan hewan kurban. Nah, untuk pengadaan hewan ini kan biasanya sebelumnya untuk sekarang banyak ininya untuk kayak persyaratan administrasinya segala macam. Nah, sebelum misalnya membeli barangnya atau sebelum mengumpulkan barang, apakah boleh kita akadnya ke pemodal? Misalnya saya sebagai pengelola, ada 5 orang pemodal. Nah, karena kita sudah mau memulai, cuma kan modal belum terkumpul semua. Nah, apakah bisa misalnya 1 orang dulu pemodal, tapi akad saya hanya meminjam saja dananya dulu, sambil menunggu pemodal lain untuk menyiapkan dananya, supaya bisa jalan dulu untuk misalnya administrasinya, misalnya pengiriman barang dari antar daerah. Bisa begitu ya, Ustaz? Berarti jenengan itu mau minjem lahannya untuk tempat pengiriman hewan ternaknya, begitu? Bukan pinjam modal, Ustaz. Jadi akadnya modalnya nih calon pemodal, kita belum berakad karena pemodal lain ini belum siap modalnya gitu. Misalnya dari 5 pemodal, baru 1 yang ada modalnya siap, sementara yang lainnya belum. Nah, terus mau pinjam dananya dulu. Ya, karena ada yang sudah mau dibiayai dari pengurusan itu, kita pinjam dulu dananya yang pemodal yang sudah siap, misalnya 50 juta untuk digunakan sementara. Nanti terkumpul semua pemodal yang lain baru sekali berakad gitu. Ya, idealnya itu dia jadi modal kalau sudah diakadkan. Iya. Makanya kalau belum ada akad, kalau uangnya dipakai itu hakikatnya core. Iya, ya. Maka sebenarnya tidak bisa dihitung sebagai modal. Ya, kalau dia mau ngasih core silahkan, tapi tidak boleh dapat bagian dari bagi hasil. Begitu loh. Nah, Ya. pasti dia mau minjeminnya kalau ada untung, toh. Nah, maka tidak bisa kalau dengan sistem seperti itu. Karena dia tidak sah dijadikan modal, tapi pinjaman oleh jenengan pribadi. Nah, kalau mau, tapi itu untuk urusan administrasi ya, bukan membeli sapi ya atau ternaknya. Sebagian administrasi, sebagian mungkin sapi juga beberapa ekor. Jadi memang ya kalau mau sapi itu malah ke dianya cukup murabahah, itu bisa jual beli. Iya. Nah, tapi tidak jadi pemodal loh ya dia. Tapi dia jual beli, cuman teknisnya dia harus beli dulu sapi itu kepada peternak, lalu nanti jenengan beli lagi dengan margin yang pembayarannya tempo. Nah, dia berpotensi margin itu. Maksud saya begini, Ustaz. Yang siap dananya ini memang akan kita ikutkan nanti, saya tahu. kita ikutkan bergabung ya. Iya, nah itu sangat tidak ideal. Harusnya nunggu yang lainnya ready baru akad. Iya. Jadi nggak bisa jenengan duluin. Iya. Karena gini loh, karena jenengan itu misalnya butuhnya 500 juta, dia ada 100 juta. Ya, nah, kalau bisnis jenengan itu memang butuhnya 500 juta, jadi tidak ideal sirkah itu dimulai hanya dengan 100 juta. Ya. Nah, atau bahkan misalnya jenengan akhirnya dengan yang 100 juta, yang 400 juta itu nggak pernah datang. Itu malah nambah kacau bisnisnya nanti. Dan itu berpotensi malah jadinya rugi. Karena bisa jadi 100 juta itu hanya untuk biaya-biaya saja. Tapi belum ada barang yang bisa dijual. Belum bisa mendatangkan profit. Maka memang idealnya itu tetap dimulai di 500 juta. Jangan dipaksa hanya 100, baru nanti nyari-nyari 400-nya. Begitu. Iya. Jadi sebenarnya ini yang 400-nya ini misalnya itu sudah sudah
Artinya mungkin tinggal menunggu waktu ya, menunggu waktu misalnya 10 hari Ya. mungkin siap. Cuma Nah, karena sudah menunggu ada itu yang mau pun belum pasti. ya. Itu yang mengkhawatirkan. Karena dulu tuh ada yang mainnya begitu. Ternyata aku tinggal ini kok, tinggal ini. Nggak datang itu duitnya. Sedangkan duitnya yang sana udah kepake. Sekarang udah dedel duel itu. Nah, hati-hati. Nah, maksud saya kalau akhirnya tidak pasti dan jenengan juga tidak bisa menunggu, lebih baik jenengan membuat settingan bisnis hanya 100 juta. Iya, iya. Gitu loh. Yang mana berarti skupnya mungkin lebih kecil. Nah, Iya. nanti kalau ada lagi dibuat sirkah kedua, yang mana tidak ada hubungannya sama sirkah ke-1. Itu bisa. Nah, cuman kan skop bisnisnya jadi 100, satu sirkah 100, satu sirkah kedua, ketiga 100, sirkah keempat 100. Nah, itu bisa. Nah, itu maka bersirkahnya pasti kalau udah datang uangnya. Iya, iya. Nah, berarti yang 100 awal udah bisa duluan gitu. Cuma kendalanya gini, Ustaz. Kalau misalnya 100 itu sepertinya tidak bisa jalan. Kalau hanya 100 saja jalan. Ini 100 ini hanya untuk supaya bisa dulu jalan administrasinya dan apa biaya-biaya yang dibutuhkan biaya awal gitu. Iya, itu Sebenarnya maka semakin riskan itu. Kalau yang lainnya nggak pasti datang. kalau Nah, seandainya yang lainnya itu bisa datang, tapi kita mendahului begitu, nggak saya bisa. quote Karena saja dia dengan belum ada satu. akad. Iya, belum ada akad, maka dia tidak bisa dinyatakan sebagai modal. Kalau Tidak jenengan saya, pakai itu jatuhnya core. ya, misalnya kalau saya quote aja dengan si A misalnya. Ya boleh, tapi ada nggak Namanya. yang mau ngasih core 100 juta tanpa ada keuntungan? Kalau ada ya monggo. Saya sampaikan memang begini, Ustaz. Ini akad ini utang piutang dulu. Nanti setelah waktu ini misalnya 2 minggu ke depan kita berakad lagi kalau sudah ngumpul semua modal yang lain. Ya sebenarnya Berakad tidak ulang. sah kalau 100 jutanya akhirnya ada kepake sebelum 2 minggu itu. Gitu loh. Misalnya dari 100 juta, 50 jenengan buat untuk biaya-biaya. Tapi Ya. belum ada sirkahnya baru 2 minggu lagi. Maka 50 juta itu tidak bisa dihitung jadi bagian modalnya si A tadi. Karena belum ada akad waktu penggunaan 50 juta. Itu jatuhnya tetap core dari jenengan pribadi. Begitu loh. Kalau misalnya gini, biaya-biaya yang saya keluarkan ini, misalnya untuk administrasinya ini dianggap sebagai, misalnya pada saat saya berakad, sudah lengkap 500 jutanya, ternyata saya pakai 50 juta misalnya untuk yang modal si A. 50 juta, 50 jutanya masih ada tunai sama saya. Bisa enggak dianggap bahwa modal si A itu 100 juta karena Nggak dianggap bisa, sudah hanya menggunakan. 50 juta. Walaupun di administrasi sebenarnya penggunaan administrasi sudah digunakan 50 jutanya. Bisa Itu enggak? jatuhnya core. 50 jutanya itu jatuhnya core. Gitu loh. Karena kan jenengan bayar administrasi itu bukan ke dia, tapi pakai uangnya dia untuk bayar administrasi. Maka itu bukan biaya kan kepada dia, tapi peminjaman uang. Makanya idealnya itu akad dulu, total modal yang dibutuhkan baru gerak. Karena makanya kan kita itu harus paham pengertian dari pengertian dari akad. Akad itu apa sih? Dan akad itu kan kalau pengertian syar'inya kan irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masru'in yudhiru asarohu fi mahalihi. Jadi ikatan ya, ikatan ijab dan qabul yang sesuai hukum syara. Yang mana nanti ada dampak hukumnya pada objek akad.
Nah, ini pengertian syar'i dari akad. Maka kalau rukun, ya, rukun syirkah. Nah, satu apa? Pelaku akad. Pelaku akadnya ada pengelola, ada pemodal. Kemudian dua, objek akadnya. Nah, pelaku akad, pengelola kan nanti objek akadnya amal, dan pemodal objek akadnya modal. Nah, nanti ketiga ada ijab kabulnya. Maka yang dimaksud akad yang sah itu apabila sudah ada ijab dan kabul yang sesuai hukum syarak, yang memenuhi rukun dan syaratnya. Maka baru bisa kita manfaatkan objek akadnya, yaitu amal dan modal, kalau itu sudah terjadi. Maka amal sama modal ini belum bisa diakses kalau belum ada akad yang sah. Gitu loh. Nah, makanya harus memahami itu. Ternyata belum terjadi akad. Kok uangnya udah dipakai? Maka belum bisa itu uang dinilai sebagai modal. Yang ada kan mengganti rugi nilai itu. Nah, ganti rugi itu adalah membayar qard pinjamannya. Begitu loh, Pak Hafiz. Oh iya. Oke. Dan berarti, itu sangat mengkhawatirkan kalau tidak aman dari awal, bareng semuanya. Berarti kalau begitu, Ustaz, solusinya harus dikembalikan dulu dana yang dipakai 50 juta. Misalnya untuk administrasi, berarti dikembalikan dulu dananya itu yang saya pinjam ke pemodal A, kemudian baru berakad ya saja. Iya, tapi pada saat akad uang itu harus ada, bukan hanya pernyataan saya kembalikan ya 50-nya. Karena ingat syaratnya modal di dalam syirkah harus qabilun lil wakalah, bisa diserah terimakan di majelis akad. Gitu loh. Jadi bukan hanya pernyataan nilai. Iya. Kalau misalnya ini selain kalau misalnya dibeli barang juga dan barangnya dinilai, bisa enggak begitu? Nah, beda kalau barang. Jenengan beli dulu, misalnya sapi, tapi itu sapinya tetap sapinya pemodal. Iya. Yang mana jenengan mewakili untuk membeli, tapi kan ada sapinya. Besok pada saat sudah kekumpul, baru akad syirkah. Dia masukin sapi dengan nilai yang kurang lebih masih sama seperti dia beli. Iya. Itu boleh. Kalau itu boleh. Tapi kan akhirnya dia masukin modalnya dalam bentuk sapi, bukan uang. Kalau tadi kan biaya operasional nggak bisa, karena itu uang yang keluar. Tidak jadi barang. Begitu, Pak Hafid. Baik. Dan juga nggak boleh, oke, saya mau syirkah, tapi kamu harus minjemi dulu 50 juta untuk urusan administrasi. Nah, itu sama saja mengikat akad qard dengan akad syirkah. Jatuhnya multi akad. Makanya amannya itu 500 juta itu kalau memang perhitungan 500 juta ya, ini perumpamaannya, itu sudah aman di awal dan diakadkan dalam satu akad syirkah. Begitu Pak Hafiz. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Siap, Afwan. Monggo yang berikutnya. Wah, ini ada Ibu Hebring. Bu Liza, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, sebentar Ustaz, ini anaknya malah bangun. Oh, alah, karena mendengar dokter syirkah jadi malah bangun ya. Iya. Mungkin mau ikut bertanya anaknya? Iya nih. Siap, kalau mau di ini dulu, saya menginfokan kembali dulu ya, sedikit mengenai spasi. Nah, insya Allah ada spasi ya batch 3 yang akan diadakan di Jogja akhir bulan ini. Nah, ini menjadi media bagi Anda untuk bagi yang mau benar-benar belajar akad syirkah. Ya, itu di Yogyakarta tanggal 23 sampai 26 Mei. Jadi 3 + 1 hari. Nah, ini insya Allah akan belajar banyak mengenai syirkah, laporan keuangan, visibility study,
sistemasi bisnis, kepegawaian, dan leadership. Nah, ini penting bagi Anda yang mau bersirkah. Nah, karena banyak permasalahan itu lebih kepada pengelolanya, bukan pemodalnya. Nah, visinya mencetak para pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Misinya mengedukasi sirkah yang sesuai syariah ke masyarakat luas. Karena memang saat ini banyak yang sudah mengimplementasikan sirkah tapi tidak syar'i. Dan juga mengedukasi sirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang ribawi. Jadi kalau udah tidak mau lagi minjem ke bank, ya solusinya dengan bersirkah ini. Dan kami ingin membantu para pengelola sirkah menjadi amanah, kompeten, dan profesional, termasuk memperbanyak kerjasama sirkah untuk memperkuat ekonomi umat. Jadi kalau antar umat langsung ketemu, itu nggak perlu pakai bank lagi, udah. Nah, mereka bisa memaksimalkan, dan roda perekonomian akan berputar lebih baik, karena tidak ada ribawi, tidak ada akad-akad yang batil. Termasuk ingin membangun ekosistem pasar ekonomi syariah, yang mana harapannya kami mengedukasi para pebisnis dan pelaku bisnis ya dalam pasar ekonomi syariah, agar mereka paham muamalah yang sesuai syariah bagaimana, maka mereka bisa bekerja sama langsung dengan dasar-dasar syariah yang benar dan bisa menjalankan roda perekonomian. Insya Allah diisi oleh gurunda kita Ustadz Dwi Condro, kemudian juga ada saya, ada Pak El Chandra yang ketua X-Bank, mantan bankir. Jadi beliau bagian analisis kredit ya. Nah, bank saja yang sebenarnya minjemin uang itu mengkualifikasi dengan ketat orang yang mau dikasih kredit gitu loh. Nah, harusnya kita sebagai misalnya mau ketemu investor, investornya pun itu harusnya meng-screening lebih baik lagi. Kemudian juga nanti akan ada pembelajaran leadership dari Pak Yoyo. Kok nyebut nama ya? Dari spesial guest kita, pengusaha nasional yang memiliki banyak cabang outlet dan juga memimpin ribuan karyawan. Kemudian ada Mas Pramudi Ringga, ya, dia spesialis bisnis setup dan change management. Nah, nanti akan belajar sistemasi bisnis. Nah, ini materi-materinya. Ya, sirkah, visibility studi, pegawaian, laporan keuangan, sistemasi bisnis, leadership. Ini penting untuk dipelajari sebelum Anda menjalankan sirkah. Nah, waktunya di Selasa 23 Mei sampai Jumat 26 Mei. Nah, investasinya harga normal di 5,5 juta per satu orang. Kalau early bird itu 4,5 satu orang, 8 juta 2 orang. Nah, untuk peserta yang malam ini hadir masih boleh menggunakan harga early bird. Venue-nya di It's Beauty Hotel di Jogja, di tengah kota, jadi bisa sekaligus kalau mau ke wisata daerah-daerah Jogja lebih mudah untuk dijangkau. Nah, itu informasi dari kami, dan untuk spesi batch 3 ini sudah langsung include dengan room inap hotelnya, jadi tidak perlu mikirin lagi untuk lokasi menginap, plus tidak menggunakan biaya transportasi lagi karena menginap di hotel yang sama. Nah, itu info dari kami. Nah, sebelum kita akhiri, masih ada 2 yang resen. Silakan Bu Lisa Burhan terlebih dahulu. Kalau anaknya sudah nggak nangis. Udah nggak nangis? Jangan-jangan Pak Singgih sekarang yang nangis. Monggo, Bu Lisa. Iya, Bapaknya ngasuh dulu bentar. Oh, okay. Iya, gini, Ustaz. Saya itu kan punya tanah. Nah, kan katanya tanah kan nggak boleh sewakan kayak gimana sih? Intinya saya itu punya tanah. Khusus lahan pertanian itu tidak boleh disewakan dan tidak boleh disirkahkan. Iya, jadi tanah itu kan tanah pertanian, kebun gitu. Tadinya kan itu kebun kopi, cuman kebun kopinya itu udah dibabat gitu. Jadi tanahnya kosong, cuman bisa digunakan untuk tanaman lain gitu kan. Nah, jadi daripada nganggur, akhirnya kan yang make itu kan kakak saya di tanami. Cuma kan gini, selama ini kan
karena saya tuh mikirnya daripada tanah saya nganggur udah di itu aja gitu ya. Cuma kadang saya itu kadang suka bantu buat apa namanya beli buat racun rumput, kadang buat magernya, buat itunya kadang saya suka bantu. Nah itu gimana Ustadz ya statusnya, apa harus ada akad? Cuman kan saya selama ini mikirnya kakak ada ini ngapain juga kan ada akad. Cuman ya kayak gitu tadi, apakah saya akhirnya karena kalau ada panennya dia ngasih, misalkan saya kan udah nggak usah, saya udah enggak kata dia kayak gitu-gitu. Jadi ini statusnya gimana? Iya. Apa harus ada akad apa gimana? Nah itu. Yeah. Jadi kalau kegiatan yang dilakukan itu kan perkebunan kopi itu. Jadi sebenarnya itu tetap penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian, yaitu menggunakan manfaat dari tanahnya, zat tanahnya. Nah, itu ada dalil-dalil khususnya yang tidak boleh disewakan dan juga tidak boleh disirkahkan. Jadi objeknya itu tidak boleh disewakan atau disirkahkan. Nah, tapi boleh kalau mau dipinjamkan. Nah, maka idealnya Bu Lisa sama kakak itu sebenarnya akadnya ariyah, pinjam meminjam tanah. Jadi tanah jenengan dipakai oleh kakak, dimanfaatkan tanpa mendapatkan kompensasi. Itu akad ariyah. Jadi bukan akad ijaroh. Oke. Nah, itu boleh. Nah, maka kalau jenengan bantu ngasih pagar atau apa racun, nah itu tetap hak atas kepemilikan bisnisnya di kakak. Jenengan hanya bantu. Nah, itu berarti jenengan bersedekah, akadnya di situ. Oke. Nah, yang mana kalau atas tanah dan sedekah tadi itu tidak disyaratkan adanya kompensasi. Terus kalau ada hasil kakaknya mau ngasih itu juga boleh, tapi muamalah yang berbeda lagi. Berarti kakak sedekah ke jenengan. Oh, yang nggak boleh itu kalau dipersyaratkan. Oke, dipakai deh tanahnya, tapi kalau nanti saya harus dikasih segini. Nah, itu namanya ijaroh, bukan ariyah. Nah, kalau halnya seperti itu nggak boleh. Nah, kalau halnya ternyata tidak saling mensyaratkan, hanya bersifat natural, yaitu dipakai oleh kakak, nggak ada kompensasi. Tapi kalau ada hasil, kakak mau ngasih, ya nggak apa-apa. Tapi itu dua muamalah yang bersifat sendiri-sendiri. Sedekah, jadi sedekah jatuhnya ya? Ya, begitu. Nah, nanti kalau hasilnya menurut jenengan terlalu banyak dan mau dikasih ke saya, ya saya juga nggak nolak gitu. Jadi kan bisa win-win solution gitu ya. Siap. Baik, oke, siap, lega begitu? Deh. Iya, makasih Ustaz. Iya. Sami-sami. Ya, siap. Mungkin satu lagi dari Bu Erna Depok, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Erna. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya. Ya, saya mau tanya. Di sekitar rumah saya, di dekat rumah saya itu ada kayak semacam arisan Lebaran ya namanya. Gitu. Jadi ngumpulin uang setiap hari, nanti menjelang Lebaran diberikan yang dijanjikan itulah, sesuai kayak paketnya, paket sembako atau daging ya, sesuai paketnya, arisan paket Lebaran. Dan ya. itu biasanya sesuai betul. dengan besaran iurannya, gitu ya. Betul, iya. Nah, ya, kalau misalnya seperti itu, terus kalau misalnya di tengah jalan ada yang berhenti, dia kesepakatannya adalah tidak mengembalikan uang apapun. Boleh nggak seperti itu? Oke, sekarang yang pertama kita bahas dulu arisannya. Nah, arisan ini sebenarnya hukumnya boleh, tapi dasar akadnya itu qard. Oke. Nah, kalau qard itu pengertian syar'inya kan matu'tihi minal misliyati liuradalaka mitsluhu fil mustaqobal. Jadi apa-apa yang kamu berikan, ya harta yang kamu berikan, yaitu harta yang semisal yang akan dikembalikan semisalnya di waktu yang akan datang. Gitu ya. Maka hakikat kaidah di dalam qard itu apa yang dipinjamkan itu harus kembali dengan sesuai kadar dan kualitasnya.
Jadi kalau dia ngasihnya adalah uang, misalnya ngasih pinjaman uang 1 juta rupiah, maka besok pas kembaliinnya harus rupiah 1 juta. Makanya kalau arisan jatuhnya adalah arisan barang, nah ini tidak sah. Kalau iurannya dia di awal iuran uang. Gitu loh. Maka kalau berbicara tentang oke, iuran tiap hari 5.000, maka nanti besok pas paket lebarannya keluar dalam bentuk barang, itu wajib diambil, itu tidak sah arisannya atau kortnya. Itu ngomongin sah tidaknya dulu. Oke. Maka kalau dia mau dapatnya barang, itu harus terjadi 2 kali muamalah. Pertama adalah arisan uangnya dulu. Misalnya 5.000. Kalau 5.000 ya, kali 30 hari misalnya. Itu kan 150.000. Ya kan? Nah, dikali 11 atau 12 bulan. Nah, itu kan dapatnya berapa? 1.500.000 ditambah 300, 1.800.000, 1,8 juta. Iya kan? Nah, maka harusnya kalau arisan ini mau dilakukan dengan benar, nah, kalau dia ngiurnya 5.000 tiap hari, besok pas waktunya diberikan, itu sebenarnya akadnya kayak cuma nabung. Nah, dia nanti harusnya dapatnya uang dulu sebesar 1,8 juta. Dan ternyata kalau uang ini nanti mau dijadikan barang, maka dia harus terjadi akad jual beli dulu. Nah, selama akad jual beli ini sama court arisannya tidak diwajibkan, oke, kalau mau masuk, kalau mau ikut, nanti akadnya ini court, tapi besok harus membeli barangnya. Nah, itu tidak sah karena terjadi multi akad. Gitu. Nah, tapi kalau dia bersifat opsional, oke, boleh ngambil uang, boleh kalau mau beli. Nah, itu tidak apa-apa. Itu dulu. Nah, yang berikutnya, kalau ternyata dia di tengah jalan berhenti, yang namanya court ya harus dikembalikan. Kalau enggak kan jadi utang. Maka tidak boleh kalau dia berhenti di tengah jalan dianggap hangus. Begitu Bu Erna. Apa? Itu ada dulu tuh yang konsultasi sama saya, dia buat kayak gitu. Itu ternyata bisa muter uang sampai 1 M coba. Cuman mainan begini. Nah, itu akadnya kan harus jelas. Karena kan jangkanya itu 12 bulan ya. Yang mana di tengah-tengah itu, karena nilainya besar, sama dia itu diputar dulu untuk urusan bisnisnya dia. Nah, itu kan harus jelas akadnya apa. Nah, itu boleh nggak kalau kayak begitu tuh? Ya kalau disampaikan arisan ini akadnya court dan dia paham, jadi sebenarnya peserta arisan itu ngutangi bandar arisannya. Kalau dia paham dan dia rela, boleh. Karena itu memang jadi uangnya si bandarnya. Begitu loh. Tapi nanti kalau dia pakai untuk bisnis ternyata bisnisnya zong atau bangkrut, ya dia tetap wajib mengembalikan kepada para peserta arisan. Nah, ini resikonya di situ. Nah, kalau dia paham risikonya ya silahkan. Karena kalau nanti ternyata jadi kredit macet gitu loh. Nah, itu juga dia harus terdampak gitu loh. Dia akan terkena dampak. Begitu Bu Erna. Baik, terima kasih. Jadi hati-hati kalau mau melakukan ini karena dulu saya sempat kepikiran ingin mengaplikasikan itu, tapi ternyata riweh juga dan ya harus dipelajari dibedah satu-satu akadnya biar itu jelas. Gitu. Begitu, Terus, Bu Erna? Iya, paham. Terima kasih, Ustadz. Ada satu lagi pertanyaan, boleh, Ustadz? Boleh, masih boleh. Gini, kalau nih misalnya hukum hasil bekerja di bank itu kan haram ya, itunya. Nah, kan berdampak tuh rezeki yang haram berdampak ke keluarga misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya
keluarga lain tinggal bersama dengan kepala keluarga yang bekerja di bank, apakah terkena dampak dari haramnya ribanya itu? Yeah. Gimana? Jadi gini, harta haram itu ada 3. 1, itu dari sisi zatnya. Maaf, khomer, babi. Nah, itu tidak boleh dimuamalahkan lagi. Maka pihak yang bermuamalah semuanya kena, tidak boleh, dosa semua. Misalnya jual beli, penjualnya juga dosa, pembelinya dosa, haram buat mereka. Nah, yang kedua yaitu harta haram dari non muamalah. Dari non muamalah. Nah, ini dari kegiatan pengambilan secara sepihak. Contohnya mencuri, merampok, korupsi. Nah, itu harta haram, tapi dari non-muamalah. Nah, terlihatnya itu pemindahan hartanya itu tidak disepakati. Gitu. Nah, ini dimuamalahkan juga tidak boleh. Nah, maka misalnya ada pencuri, ya, mendapatkan hasil pencuriannya, nah, terus dia kasih ke anak istrinya, buat anak istrinya tidak boleh. Nah, yang ketiga, itu ada harta haram, tapi dari muamalah yang haram. Nah, contohnya apa? Kegiatan riba itu, contohnya. Nah, ini kalau dimuamalahkan, ya, kalau dimuamalahkan ke pihak lain, itu boleh. Nah, yang berdosa hanya pemiliknya. Makanya misalnya ada laki-laki pegawai bank. Nah, dia kan yang kerja ribawinya itu, terus dapat gaji. Itu namanya gaji yang haram, tapi masuknya ke harta haram dari muamalah yang haram. Nah, itu kalau dia buat untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, itu boleh buat anak istrinya. Termasuk misalnya ada pegawai bank barusan gajian, terus saya jualan bakso. Nah, pegawai banknya itu beli bakso buat dirinya pakai uang gajinya. Buat saya boleh nggak sebagai penjual bakso? Boleh. Boleh. Nah, yang nggak boleh, yang haram itu buat dianya, pemilik harta haramnya. Oke. Nah, maka buat anak istrinya itu hukumnya mubah. Untuk yang nomor 3 loh ya. Nah, maka kalau dia bilang mengenai keberkahan itu sebenarnya keberkahan terhadap dirinya yang pelaku muamalah haram itu saja sebenarnya. Gitu loh. Walaupun dia kalau serumah ya kadang-kadang juga terdampak kepada orang-orang lain di situ. Tapi kalau buat orang-orang lain itu sebenarnya mubah, dikasih makan, namanya hadiah dari person itu tuh mubah hukum asalnya. Nah, maka kalau dibilang gimana dengan yang tinggal di situ, misalnya ya anak istrinya nggak ada masalah sebenarnya. Walaupun seharusnya dia mendakwahkan untuk tidak kerja di situ. Nah, termasuk saudara lain yang tinggal di situ. Cuman kalau ada kesempatan yang lebih baik tinggal di tempat yang lain, ya itu lebih baik lagi. Begitu Bu Erna. Baik. Terima kasih. Siap. Oke. Sami-sami. Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah jam 9, mungkin kita cukupkan sekian untuk pertemuan malam hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, tadi sudah ada info mengenai spasi, ya, dan ini insya Allah sangat bermanfaat sebelum Anda bersirkah. Dan banyak yang sudah bermasalah sirkahnya ikut spasi jadi tercerahkan. Dan bahkan ada yang sampai, udahlah aku nggak sirkah dulu. Nah, karena kerjasama itu nggak harus selalu sirkah. Bisa dengan akad-akad yang lain. Nah, makanya harus paham apa akadnya dan apa implikasi-implikasinya. Nah, silakan bagi yang punya keluangan waktu dan juga materi bisa mengikuti forum dari
spasi tersebut ya. Nah, yang mana semoga itu bisa menjadi wasilah belajarnya Anda terhadap spasi terhadap akad sirkah yang komprehensif. Nah, ini sangat diperlukan ya. Jadi jangan juga sampai sirkahnya benar, leadership-nya kacau, sistemasi bisnisnya kacau, itu juga penting. Nah, makanya ini menjadi salah satu kegiatan edukasi dari Bisyarah untuk para pelaku bisnis, terutama yang mengimplementasikan sirkah. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dari rekan-rekan semua di acara Dokter Sirkah malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di majelis berikutnya. Insya Allah Dokter Sirkah akan rutin setiap Senin malam apabila tidak ada halangan. Begitu dari saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturnuun, Pak Hafid, Mas Marsal, Pak Syarifuddin, maturnuun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.